Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, di mana saja berada. Oleh karena itu kemudian ada hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila seseorang hambaku memohon kepadaku, berdoa kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan mengijabah segala doa-doa yang dimohonkan oleh hambaku kepadaku. Oleh karena itu, sesungguhnya apabila seseorang ditunda apa yang menjadi rencananya, ataupun ditunda keberhasilannya, ataupun ditunda kesuksesannya, sesungguhnya manusia itu sendiri sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia lebih banyak mendekatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, agar kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya asik kepada urusan-urusan dunia semata, kepada kebendaan-kebendaan semata. Kita kadang-kadang manusia baru ingat kembali kepada Allah yang maha kuasa, yang maha ada, yang maha segalanya, ketika kemudian kita banyak diberikan kekurangan, ketika kita kemudian banyak diberikan cobaan. Pada saat itulah kemudian kita merasa lemah. Pada saat itulah kemudian kita merasa harus mencari yang maha kuasa, harus mencari yang maha bisa memberikan pertolongan. Pada saat kemudian kita merasa gagal, kita merasa tidak mempunyai daya dan upaya, kita kemudian merasa kebingungan, banyak jalan buntu di depan yang kita tidak tahu kita harus kemana. Pada saat itulah kita berpasrah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Maka sesungguhnya doa itu sendiri sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Kata Rasulullah, yang artinya sesungguhnya doa itu, kata Rasulullah, adalah senjata bagi kita orang-orang yang beriman. Jika seseorang dalam kehidupan sehari-hari melakukan sebuah perjuangan, misalkan dalam perjuangan-perjuangan ekonomi, dalam perjuangan-perjuangan pendidikan, dalam mereka berjuang mengentaskan kemiskinan, maka sesungguhnya senjata itu sendiri adalah semacam alat untuk mempermudah seseorang di dalam melaksanakan perjuangannya. Maka doa itu sendiri, kata Rasulullah, itu adalah silah, adalah senjata, adalah alat yang sangat berguna sekali bagi seorang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan bekal di dalam dia berjuang dalam kehidupan di muka bumi ini sendiri, dengan kemudian orang itu diberikan senjata berupa doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu sendiri lebih banyak mendekatkan diri berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bagaimana kemudian doa itu sendiri lebih dekat diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, iza shalla ahadukum, apabila berdoa atau salat di antara salah satu dari kalian, falyabda, hendaklah kalian memulai bitahmidi rabbihi subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mengucapkan hamdalah. Jadi ketika kita berdoa, adab kita, etika kita yang pertama adalah kita tidak meminta langsung apa yang kemudian menjadi hajat kita, apa yang menjadi keperluan kita, tetapi kita membuat suatu pujian, kemudian memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian wassana alaihi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya yang mulia, kemudian dengan nama-namanya yang mulia. Kemudian kata Rasulullah, wassalla ala nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du masya'a, kemudian
barulah kemudian dia berdoa dengan apa yang menjadi hajat dan kebutuhannya. Oleh karena itu, di dalam berdoa kita juga ada etikanya, di dalam berdoa kita ada adabnya, agar kemudian doa kita itu sendiri diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus yakin di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga telah tegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seseorang yang berdoa hendaklah dia harus waliyu'minu bi, dia harus beriman, dia harus yakin dengan doanya, dia harus yakin bahwa doanya insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dia berdoa, dengan mengikuti etika dan syarat-syarat serta adab-adab di dalam berdoa, mudah-mudahan doa itu sendiri lebih dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu karena Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha baik, maka kita kemudian harus mempersiapkan diri kita juga di dalam berdoa itu sendiri. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Di antara ada berdoa adalah kita jangan melengkingkan, jangan mengeraskan suara kita, tetapi kita dalam keadaan tadarru'an wa khufyah, dengan suara yang merintih, dengan suara yang sayu, suara yang rendah. Kemudian kita memohon apa yang menjadi hajat kita. Kita kemudian disuruh beristighfar, karena kita harus mengakui kekurangan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui kealfaan kita, mengakui banyaknya kebutuhan-kebutuhan, kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pengakuan itu sendiri menunjukkan keikhlasan, menunjukkan kerendahan, karena tidak pada tempatnya orang yang berdoa, yang memohon dalam keadaan sombong ataupun takabur, maka itu akan tertolak dari diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak orang itu beristighfar, maka sesungguhnya orang itu sendiri sedang membersihkan dirinya, sedang menjadikan dirinya lebih ikhlas, kemudian menjadikan dirinya lebih bersih, lebih suci. Dengan persiapan-persiapan yang demikian, maka mudah-mudahan doa yang dilantunkan, doa yang dimunajatkan, doa yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan sehari-hari diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa seorang hambanya apabila doa itu sendiri penuh dalam keyakinan, penuh dalam keikhlasan, penuh dalam kebersihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan doa kita dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi bekal kita dalam perjuangan kita mengarungi berbagai macam ujian dan cobaan, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semuanya membawa kepada kebaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seluruhnya mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.